Halo football lovers, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Plus minus timnas Indonesia melawan Thailand gagal melaju ke final SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke final SEA Games 2021. Anak asuh Sintayong harus menelan kekalahan tipis melawan Thailand. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U23 melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain. Pelatih Sintayong memilih Rahmat Irianto mengisi posisi bek sayap kanan menggantikan Asnawi Mangku Alam. Kedua tim sebenarnya berhasil bermain imbang hingga harus adanya babak perpanjangan waktu. Meski demikian, Timnas Indonesia U23 berhasil tampil menekan di babak pertama. Mark Locke berhasil melepas beberapa tendangan bebas yang langsung mengarah ke gawang. Sayang, tendangannya masih bisa dihalau. Babak kedua, Thailand melakukan tekanan ke lini pertahanan Timnas Indonesia U23. Anak asuh Sintayong juga tampil luar biasa pada babak kedua. Namun, beberapa peluang kembali bisa digagalkan. Di sepanjang menit akhir babak kedua, Timnas Indonesia U23 berhasil melakukan gempuran serangan. Namun, kembali belum ada gol yang berhasil tercipta hingga babak kedua usai. Memasuki babak pertama perpanjangan waktu, Thailand akhirnya sukses memecahkan kebuntuan. Setelah kebobolan 1 gol, permainan Timnas Indonesia mulai tak teratur. Laga berjalan semakin panas dan kerap terjadi beberapa pelanggaran. Menjelang akhir babak kedua, perpanjangan waktu wasit mengeluarkan 3 kartu merah sekaligus untuk pihak Indonesia. Ketiga nama tersebut adalah Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Hal ini cukup disayangkan lantaran Timnas Indonesia harus kehilangan 3 pemain tersebut saat perebutan medali perunggu. Kekalahan dari Thailand membuat Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke final SEA Games 2021. Secara permainan, Timnas Indonesia U23 tidak buruk. Mereka bisa memberikan tekanan terutama pada babak pertama. Timnas Indonesia U23 bahkan sebetulnya berhasil mencetak shot on goal lebih banyak ketimbang Thailand. Di ajang ini, Timnas Indonesia U23 punya barisan pemain bagus dengan kualitas merata seperti Egy Maulana, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan nama lainnya. Mereka tak hanya merepotkan pertahanan lawan karena cepat dan skill bagus, tapi juga tumpuan utama mencetak gol. Witan dan Egy masing-masing sudah mengoleksi 3 gol dan jadi pemain tersubur Timnas Indonesia U23. Kelebihan pemain sayap di era Sintayong, mereka memang tak hanya bertugas menyuplai bola kepada striker, tapi juga masuk ke kotak penalti lawan ketika dapat peluang terbuka. Striker yang dipasang sang pelatih selalu punya karakter dan bergerak liar, sehingga ada ruang bagi pemain sayap untuk masuk ke dalam kotak penalti. Timnas Indonesia U23 sepertinya belum punya permainan yang matang. Karakter fighting spirit tinggi yang ditanamkan Sintayong memang terlihat. Namun, mereka belum punya kerjasama tim yang solid. Buktinya, Timnas Indonesia mudah terbawa cara bermain lawan. Saat lawan Thailand, Timnas Indonesia mengikuti tempo lambat. Padahal jika main cepat, barisan pertahanan Thailand keteteran dengan aksi Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, atau Sadil Ramdhani. Jadi, Timnas Indonesia butuh karakter bermain yang lebih kuat. Dan itu bisa dibentuk jika Timnas Indonesia U23 bisa bermain kolektif, tak lagi sekedar mengandalkan kelebihan individual pemain.